Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barakatuh. Pertama kali mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan sebuah nikmat yang sangat luar biasa sekali sehingga kita bisa melaksanakan syuting materi keakademikan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kedua, salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Adik-adik sekalian, mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2020 atau angkatan 2020, saya selaku Dekan Bidang Akademik Fakultas Saintek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pertama kali menyatakan selamat bergabung di Fakultas Saintek ini. Semoga kedepannya adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian bisa belajar banyak hal di tempat ini, sehingga nanti bisa banyak hal yang bisa dipelajari, bisa meningkatkan skill, dan akhirnya bisa lulus sesuai dengan cita-cita masing-masing. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, kami akan mempresentasikan beberapa aturan-aturan akademik yang saya kira itu perlu diketahui oleh adik-adik sekalian, dan ini didasarkan pada peraturan akademik yang ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang ini ada beberapa poin ya yang saya jelaskan. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan atau yang tidak ingin dimengerti, bisa dikirimkan email ke bagian akademik Fakultas Saintek atau bisa mengirimkan email ke alamat email saya. Jadi untuk tingkat sarjana, jumlah SKS yang harus ditempuh supaya lulus itu adalah dalam rentang 148 sampai dengan 158 SKS. Ini tergantung pada program studi masing-masing. Berbeda-beda. Misal program studi arsitektur supaya lulus maka setiap mahasiswa harus menempuh 148. Sedangkan prodi yang lain itu lebih. Nah, jumlah SKS ini dirancang kalau normal, tidak ada masalah, tidak ada hambatan, maka Anda semua bisa lulus selama 4 tahun. Akan tetapi memang karena pakai model sistem SKS, maka kecepatan lulus itu nanti akan sangat tergantung pada indeks prestasi tiap semester. Jadi, tiap akhir semester nanti akan ada evaluasi akademik yang bentuknya itu adalah keluarannya itu adalah indeks prestasi semester, dan itu nanti akan menentukan jumlah SKS yang akan ditempuh pada semester berikutnya. Jika IP-nya itu bagus, dalam hal ini adalah di atas 3, maka bisa mengambil maksimal, dalam hal ini adalah 24. Sehingga itu nanti akan cepat sekali lulus, insya Allah 4 tahun lulus. Terus yang berikutnya, syarat kelulusan nanti di akhir masa studi Anda, setelah semuanya selesai ditempuh, dalam hal ini adalah mata kuliah semuanya ditempuh, maka Anda harus menempuh skripsi atau tugas akhir. Ini sebagai finalnya, dan itu harus ditempuh. Nah, dan sekarang yang berikutnya adalah bentuk perkuliahan. Jadi, ini saya gambarkan bentuk perkuliahan ya, yang ini berbeda dengan Anda tatkala Anda kuliah di menempuh studi di SMA. Jadi sistemnya adalah pakai sistem SKS. Jadi satu SKS itu dimaknai yang pertama adalah 50 menit itu adalah perkuliahan, 60 menit adalah tugas tersebut, dan 60 menit adalah kegiatan perkuliahan mandiri. Dalam ini Anda bisa belajar sendiri. Sehingga Anda di kelas tatap muka dengan dosen itu adalah 50 menit. Setelah itu ada tugas-tugas di luar tatap muka tersebut. Dikarenakan masa pandemi, maka seluruh perkuliahan untuk maba 2020 maupun mahasiswa lama itu dilakukan secara daring sampai akhir semester ini.
Dan nanti di semester depan akan ada evaluasi, apakah tetap daring, apakah nanti hybrid, blended, separuh daring, separuh nanti ketemu tatap muka, ataukah full tatap muka, itu nanti akan dievaluasi secara bersama-sama di semester depan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi. Yang berikutnya, nanti bentuk perkuliahannya ya ada beberapa bentuk ya, bisa kuliah tatap muka, bisa nanti akan ada tugas terstruktur, presentasi, ada studi lapang, dan praktikum. Dan praktikum ini yang khas di Fakultas Saintek itu, pasti ada mata kuliah yang namanya adalah praktikum. Anda harus bekerja di lab, belajar di lab, setelah itu adalah membuat laporan. Dan itu terutama untuk program studi biologi, kimia itu sangat-sangat menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Sehingga Anda harus siap-siap lah di situ. Tetapi dalam masa pandemi ini, praktikum masih menggunakan model secara daring. Nanti program studi akan merumuskan bagaimana bentuk praktikum yang nanti akan dilakukan selama masa pandemi ini. Yang berikutnya, satu semester itu jumlah pertemuannya adalah 16 kali pertemuan atau 4 bulan. Di sini termasuk UAS dan UTS. Sehingga kalau perkuliahan dimulai 14 September, maka sekitar 19 Desemberan itu kuliah sudah berakhir. Jadi satu semester itu hanya 4 bulan. Dan sesuai dengan peraturan akademik, maka mahasiswa wajib hadir minimal 80%. Jika tidak, maka mahasiswa tidak diperbolehkan ikut UAS, sehingga ya nanti nilainya menjadi jadi tidak lulus dalam mata kuliah tersebut. Terus yang berikutnya ini juga penting. Jadi Anda itu diberikan kesempatan untuk kuliah S1 itu maksimal 6 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun. Jika sampai 7 tahun tidak bisa lulus, maka DDO, artinya Anda tidak lulus dari UIN ini. Yang berikutnya, ini adalah evaluasi perkuliahan. Ini adalah bentuk-bentuk evaluasi perkuliahan untuk mengukur seberapa sukses Anda belajar dalam suatu mata kuliah. Ada bentuknya adalah kuis, ya kayak ulangan lah. Nanti kalau di SMA itu, nanti ada tugas-tugas terstruktur, dan itu juga punya persentase nilai, misalkan ngerjakan soal berapa, nanti dikerjakan di rumah, entah itu kelompok, entah itu pribadi. Terus yang berikutnya adalah ujian tengah semester, itu dilaksanakan di pekan-pekan ke-7 dan ke-8. Terus ujian akhir semester itu nanti akan diselenggarakan di pekan ke-16, dan nanti juga akan ada bentuk-bentuk seminar, dalam hal ini adalah PKL dan skripsi. Dan ini adalah nilai, jadi setelah Anda nanti suatu mata kuliah itu nanti akan punya komposisi nilai yang berbeda-beda. Misalkan suatu mata kuliah A, dari kuis sekian persen, dari tugas sekian persen, dari UAS sekian persen, dan dari UTS sekian persen, nanti akan ditotal. Misalkan Anda mendapatkan, dari total itu mendapatkan nilai 85, maka nilainya nanti akan apa? A. Nanti kalau misalkan dapat 75, maka menjadi B. Dan nilai yang tidak lulus sesuai dengan peraturan akademik 20 tahun 2020 adalah nilai E, di mana nilai Anda itu di bawah 50. Jika nilai di bawah 50, maka nilai Anda adalah E, dan itu artinya tidak lulus, maka Anda wajib mengulang. Nah, saya kira nanti bisa konsultasi dengan dosen pembimbing akademik masing-masing. Dan ini yang penting, ini jadi tatkala kita belajar di UIN, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Dalam ini ada juga yaitu adalah sanksi akademik. Sanksi akademik akan diberikan kepada mahasiswa tatkala melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama adalah melakukan pelanggaran akademik. Ya, contohnya adalah mencontek. Jadi ini harap hati-hati. Tatkala Anda mencontek, maka bisa jadi nanti Anda akan mendapatkan sanksi akademik. Misalkan dibatalkan mata kuliah Anda, artinya mata kuliah Anda tidak lulus, jadi nilai E. Misalkan melaksanakan plagiasi, itu bisa jadi diskorsing, joki, pemalsuan nilai, pemalsuan tanda tangan, dan yang lainnya. Itu akan
dikenakan sanksi akademik. Dan nanti pemberian sanksi akademik akan ada aturannya tersendiri. Yang berikutnya juga adalah pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa. Ini juga penting. Ya, ini saya mungkin harus diperhatikan bahwa di mahasiswa itu ada kode etik dan itu harus diikuti. Ya, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu sehingga ya terpaksa ada juga yang kena sanksi. Saya harapkan di mahasiswa baru ini di tahun 2000 mahasiswa angkatan 2020 semuanya bisa tertib ya, bisa tertib, bisa mengikuti segala peraturan yang ada. Nah, ini adalah sedikit penjelasan saya dalam bidang akademik. Sebelum saya akhiri, ya saya berpesan, marilah kita luruskan niat, bulatkan tekad bahwa tatkala kita masuk ke UIN, itu niatnya adalah belajar banyak hal, kita bisa meningkatkan skill, dan yang namanya belajar itu ya tidak ada yang enak, pasti dipenuhi ketidaknyamanan, itu adalah hal yang lumrah, misalkan Anda kurang tidur, banyak tugas, itu hal yang lumrah dalam belajar. Setelah Anda bisa melampaui itu semua, saya yakin skill Anda akan meningkat, keilmuan Anda juga akan semakin meningkat, sehingga insya Allah nanti akan bisa memperoleh masa depan yang lebih cerah ya. Jadi sekali lagi itu, marilah kita bulatkan tekad kita semua bahwa tatkala saya kuliah di UIN itu adalah sebagai sarana untuk apa? Untuk belajar, untuk meningkatkan kompetensi skill kita, dan juga di UIN juga Anda juga bisa belajar banyak hal soft skill ya, ada ma'had, ada kegiatan kemahasiswaan dan yang lainnya. Manfaatkanlah nikmat ini yang tidak semua orang atau tidak semua teman-teman Anda memperoleh kesempatan untuk belajar di UIN ini, sehingga Anda harus memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Dan saya harapkan kami semua berdoa bahwa Anda bisa sukses dalam menempuh kuliah di UIN, sehingga 4 tahun lagi semuanya bisa lulus dengan prestasi akademik yang baik. Saya kira itu, dan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aturan-aturan akademik, layanan-layanan akademik, silakan Anda mengirimkan email ke alamat email di Saintek, ataupun bisa mengirimkan email ke alamat email pribadi saya. Sekian, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.